Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, berjumpa lagi. Dan pagi ini saya sedang berada di kota Jakarta, dan tepatnya sekarang sedang berada di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, teman-teman. Jadi pagi ini saya mau balik lagi ke Jogja, naik kereta api lagi. Cuman ini keretanya agak beda nih, agak ya nggak seperti biasanya orang-orang naik kereta. Saya agak bikin cara sendiri buat balik ke Jogja naik kereta dari stasiun Gambir, karena beberapa kereta yang langsung direct ke Jogja hari ini, sekarang hari Minggu, itu habis tiketnya teman-teman. Argo Dwi Pangga habis, terus Taksaka habis, Manahannya nggak jalan malah. Tadi ada yang pagi-pagi dari stasiun Pasar Senen, dan Bengawan pun juga habis semua. Jadi hari ini bisa dibilang saya kehabisan tiket kereta, dan saya mau mencoba naik kereta api dari stasiun Gambir sampai ke Jogja, tapi dengan cara yang berbeda. Ini kita berada di Hall Selatan, pintu masuk sebelah selatan stasiun Gambir, dan sekarang di Hall Selatan itu sudah hanya dikhususkan untuk yang masuknya menggunakan face recognition system ya. Jadi udah nggak bisa pakai tiket manual lagi, menggunakan KTP dan tiket. Kalau misalkan pakai tiket itu nanti lewatnya pintu utara di sebelah sana, ada sendiri. Itu khusus untuk yang penumpang menggunakan tiket fisik dan KTP. Tapi kalau yang lewat selatan itu udah nggak bisa pakai tiket. Jadi hanya dikhususkan untuk pintu keberangkatan kereta api jarak jauh, masuknya menggunakan face recognition system. Dan pagi ini saya masih bersama admin Hikari Train, ngetrip bareng. Masih bersama saya. Langsung masuk kok? Langsung masuk aja. Nah, ini kita di sini hanya dikhususkan untuk face recognition system ya. Kalau yang belum punya, belum daftar, itu bisa ke arah pendaftaran, ada di sebelah sana, di sebelah pojok sana. Ada petugasnya yang siap untuk membantu pendaftaran face recognition system di stasiun Gambir di Hall Selatan. Depannya apa nih, toko roti. Kita langsung masuk saja menggunakan face recognition system. Jadi kalau sudah punya tiket tinggal masuk saja lewat jalan, lewat pintunya langsung otomatis kebuka. Lantai 2 ini adalah ruang tunggu, teman-teman. Jadi bisa nunggu di sini, dan ada beberapa tenan yang bisa untuk beli makanan dan lain-lain. Lalu di sini ada papan informasi kereta. Jadi pastikan teman-teman tidak salah naik kereta. Lihat nama keretanya ada di jalur berapa dan keberangkatan jam berapa. Oke, kita naik di jalur 4, di jalur 34, peron jalur 34, dan ini ada rangkaian kereta api Sembrani. Kita nggak naik kereta ini ya teman-teman, kita naik kereta yang di jalur 4. Nih keretanya kita nanti. Jadi kita bakal naik nanti Argo Cirebon dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Cirebon, teman-teman. Jadi pagi ini saya mau balik ke Jogja dari Jakarta ke Yogyakarta. Tapi pagi ini saya naik kereta api Argo Cirebon dulu, teman-teman, dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Cirebon, yang nanti dijadwalkan berangkat dari stasiun Gambir jam 10 lebih 10 menit. Cuman ini Argo Cirebonnya juga rangkaiannya belum datang. Jadi Argo Cirebon itu dari, kalau nggak salah dari Tegal ya, atau dari Cirebon. Jadi ada 2 kereta, ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon. Nanti masuk ke Gambir, itu putar lokomotif langsung berangkat lagi, seperti kereta api Argo Parahyangan. Makanya keretanya kayak tektok kayak gitu, langsung datang, putar lokomotif, berangkat lagi. Dan ini yang ada di jalur 3 stasiun Gambir, ini adalah kereta api Sembrani tujuan Surabaya Pasar Turi. Ini kayaknya Argo Bromo Anggrek versi lightnya, jadi lebih murah daripada Argo Bromo Anggrek, tapi kelasnya juga eksekutif. Membawa juga kelas luxury, teman-teman. Cuman ini luxury yang generasi kedua ya, bukan yang luxury sleeper. Kalau Argo Bromo Anggrek kan bawanya luxury sleeper kayak Taksaka. Jadi ini luxury yang seperti kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu. Cuman rangkaiannya masih menggunakan rangkaian mild steel ekonomi eksekutif tahun 2016-2017an, jadi belum stainless steel. Kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Gambir jam 9 lebih 45 menit. 9 lebih 45 menit ya, benar ya? Jam 9 lebih 50, sorry. Menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi.
Ini kereta api Argo Cirebon baru saja tiba dari stasiun Tegal, masuk di stasiun Gambir jam 9:53. Jadi kereta api Argo Cirebon ini Argo, tapi membawa kelas eksekutif dan ekonomi premium, teman-teman. Ini bukan ekonomi premium kayaknya, ekonomi New Image K3 2016. Hampir sama dengan Argo Parahyangan, cuman Argo Parahyangan kan rangkaiannya stainless steel ya, eksekutif yang baru dan ekonomi premium yang stainless steel. Kalau Argo Cirebon ini ekonominya ekonomi K316, New Image, bukan yang premium. Cuman emang tempat duduknya udah kayak premium sih. Tapi ini ekonomi, cikal bakalnya ekonomi premium yang saat ini yang stainless steel. Jadi pertama kalinya ini yang keluar. Dan saya duduk di ekonomi 1. Ini dari Tegal paling belakang, dan kita nanti akan paling depan sendiri, di belakangnya lokomotif, teman-teman. Jadi ini masih ada penumpangnya Argo Cirebon yang baru turun dari stasiun Tegal, dari stasiun Cirebon menuju stasiun Jakarta. Baru nanti penumpang yang Argo Cirebon menuju ke Cirebon dari stasiun Gambir dipersilakan masuk. Masih ngantri masuk, teman-teman. Dan ini adalah ekonomi 1. Nanti saya sama Sikal duduk di sini di ekonomi 1 dengan armada K3, kereta ekonomi ya, K3. 0 tidak berpenggerak, 16 tahun 2016, nomor urut 14 di poin induknya CN Cirebon. Jadi ini kereta api ekonomi pertama kali mulai dinas tahun 2016, teman-teman. Ini ada KRL lewat. Nah itu kalau di sana bisa dilihat ada lokomotif sedang dilangsir, itu lokomotifnya Argo Cirebon, teman-teman. Dari sana dicopot dan nanti akan dilangsir, disambung di sini paling depan. Jadi kita akan di ekonomi 1 yang paling depan belakang lokomotif, teman-teman. Ini belum ada lokomotifnya masih dilangsir. Kenapa kalau lokomotifnya pakai CC 206? Karena ya biar kayak gini nih, bisa tektok langsung. Jadi masinisnya tetap selalu berada di depan karena punya 2 kabin kan. Kalau misalkan pakai CC 203 atau CC 201 kan cuma punya 1 kabin. Jadi kalau muter kayak gini pasti nanti masinisnya pas di salah satu perjalanan akan ada di belakang, long hood kayak gitu. Ruang pandangnya kurang luas. Masinisnya pindah ke depan. Jadi tadi masinisnya ada di sini ke arah Gambir ya, dari Tegal Cirebon ke arah Gambir, masinisnya di sini. Lokomotifnya diputar. Lalu sekarang posisi masinisnya tetap berada di depan kabinnya, teman-teman. Jadi nggak di belakang karena ini 2 kabin. Dan lokomotif dinas kita untuk Argo Cirebon pagi ini adalah CC 206 tahun 2013, nomor urut 03 di poin induknya Cirebon. Untuk rangkaian sarana kereta api Argo Cirebon ini trainmarknya sudah F, teman-teman. Jadi semuanya dari ekonomi sampai eksekutif tadi itu semuanya sudah F saya lihat. Cuman saya nggak lihat ya tadi kereta makannya apa ya. Nah kalau trainmarknya F ini artinya rangkaian sarana kereta api ini bisa berlari di kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi nanti kita coba cek ya, apakah Argo Cirebon ini dapat berlari sampai kecepatan maksimal 120 km per jam dengan title Argonya. Karena biasanya kereta Argo itu kan Argo itu cepat. Jadi kayak Argo Bromanggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Parahyangan itu bisa berlari di kecepatan 120 km per jam. Nah, Argo Cirebon ini apakah nanti juga akan bisa berlari di kecepatan 120 km per jam? Kita cek ketika nanti berada di lintas trek yang lurus. Jadi kita masuk dulu ke dalam rangkaiannya Argo Cirebon, dan ini menggunakan kereta ekonomi New Image ya. Jadi kayak ekonomi yang cikal bakalnya ekonomi premium yang pertama kali keluar. Dan kita duduk di berapa? 13 AB ya, di sini nih 13 AB. Searah kereta, teman-teman. Wah, nggak nyangka.
ada yang muter lokomotif. Kita melintas di Depo Cipinang, depo lokomotif terbesar. Ini rangkaiannya kereta api Bangunkarta masih parkir di Depo Cipinang tadi teman-teman. Jadi Depo Cipinang ini untuk parkir lokomotif dan beberapa rangkaian kereta api. Oke teman-teman, ini kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat waktu dan sekarang sudah melintas di wilayah stasiun Buaran ya mungkin ya, di antara peta jalur double track DDT antara stasiun Jatinegara dan stasiun Cakung. Jadi untuk kereta api Argo Cirebon ini saya naik di kelas ekonomi, di ekonomi 1 paling depan sendiri, dan saya tadi duduk di kursi 13A dan 13B sama Mas Ikal, dan alhamdulillahnya dapat kursi yang searah dengan lajunya kereta api. Padahal kita juga nggak tahu, kita ngacak aja karena ekonomi ini duduknya tuh ngacak teman-teman. Kita nggak bisa nebak mana yang searah kereta, mana yang berlawanan arah dengan kereta. Nanti kita coba cek ya di ekonomi 2 apakah nomor 13-nya itu searah dengan kereta atau berlawanan arah dengan kereta. Nah, untuk fasilitas di kereta api Argo Cirebon ini di kelas ekonominya ada 80 penumpang kapasitasnya teman-teman. Satu kereta ini, satu kereta ekonomi 1 ini 80 penumpang. Kursinya itu separuh menghadap searah dengan laju kereta dan separuh lagi berlawanan arah dengan laju kereta. Jadi ini cikal bakalnya pertama kalinya keluar cikal bakalnya kereta api ekonomi premium yang stainless steel. Sama seperti itu. Dan ini juga bisa di reclining, diatur posisi sandarannya. Di sini ada tuas untuk mengatur reclining seat, posisi untuk sandaran kursinya. Tapi jangan sampai benar-benar mundur banget ya, karena akan mengganggu penumpang yang belakang. Karena ini ruangnya sempit banget jarak antar kursinya ini. Lalu di depan kita ini kalau yang ekonomi New Image yang 2016 itu ada semacam tempat untuk botol minum. Nah kalau yang di premium yang stainless steel tuh nggak ada. Ini dihilangin tempat botol minumnya ini. Ini yang New Image saja ya, di Argo Cirebon ada. Lalu ada saku, ini buat mungkin tempat laptop atau mungkin tempat makanan. Dan juga ada tirai ditarik buat nutup. Lalu kalau buka ditarik lagi ke bawah, dilepas saja, buka sendiri. Jadi nggak usah ditarik, dinaikin, didorong ke atas. Dan di sini ada meja kecil untuk tempat minum. Di bawahnya ada colokan stop kontak 2 buah untuk mengisi daya laptop, handphone, tablet, dan sejenisnya. Lalu juga ada gantungan atau capstock 2 juga di atas, itu untuk tempat jaket atau mungkin tempat topi juga ya, buat nyantolin tempat jaket atau topi. Untuk kursi yang ini ada di belakang. Sebenarnya nggak tahu juga sih, ini punyanya yang belakang apa punyanya siapa ya, yang depan ini nggak pas kayaknya nih. Dan ada TV di tengah-tengah, tapi biasanya buat yang ini iklannya KAI sih. So overall itu sih fasilitas di kereta api ekonomi premium Argo Cirebon ini. Jadi ini kursinya bisa direbahin nih, saya bisa rebahan agak ya nggak begitu inilah, nggak begitu 90 derajat ya, bisa direbahin hampir sama dengan kelas bisnis. Kemarin saya naik Bumarang itu kelas bisnis, meskipun kursinya nggak bisa direbahin tapi itu udah miring dan nggak 90 derajat, dan menurut saya itu enak sih, empuk banget kursinya, dan ruang kakinya juga lebih luas. Untuk ruang apa ya, antar penumpangnya juga lebih luas di kelas bisnis. Kalau di ekonomi premium ini menurut saya agak sempit, dan ya mungkin beberapa orang nyaman-nyaman aja, tapi kalau saya kalau misalkan disuruh milih bisnis atau ekonomi yang 2016 ini atau mungkin ekonomi premium, saya lebih memilih kelas bisnis karena menurut saya kenyamanannya lebih di atasnya ekonomi premium ya, meskipun kereta ini lebih modern, lebih baru. Kita berhenti di Bekasi, Argo berhenti di Bekasi. Gimana mas? Sejauh ini aman.
aman karena sepi. Ini baris belakang nggak ada orangnya loh. Ya kalau ini dibanding sama bisnis ya boleh. Apa? Yang tengah. Sama bisnis boleh. Yang tengah boleh dibandingin sama bisnis ya. Yang tengah ya. Pinggir-pinggir tuh ada. Kalau yang sana-sana lebih sempit kan. Ini luas banget ini kalau yang tengah tuh. Dengkulnya jauh banget tuh. Selonjoran aman. Yang tengah dan hadap-hadapan tapi. Dan kita bisa dapat kayak view-nya tuh lebih luas sih di tengah ini. Kaca full, sana kaca full dan kita bisa lihat sana juga full. Ini kelebihannya yang tengah. Dan ini kita masuk di stasiun Bekasi. Kita lihat penumpangnya banyak nggak ya? Ada beberapa penumpang yang naik dari stasiun Bekasi mengisi ekonomi 1 tapi di baris yang sebelah sana teman-teman. Ini baris belakang yang searah sama kereta masih kosong. Di baris yang berlawanan arah kereta banyak orang, banyak penumpang yang naik. Oke teman-teman, ini saya sampai di kursi nomor 13 AB di ekonomi 4 kereta api Argo Cirebon. Dan ini keretanya, kursinya jalannya berlawanan arah, mundur. Di ekonomi 4 ya, tadi saya jalan di ekonomi 2, ekonomi 3, itu ternyata masih searah yang kursi nomor 13. Jadi nomor besarnya di ekonomi 1, 2, 3, dari arah Gambir menuju ke Cirebon, untuk kereta api Argo Cirebon yang berangkatan jam 10, lebih 10, itu nomor besarnya searah dengan kereta. Hari ini, di tanggal berapa sekarang, 26 November, dan ini di nomor 4 di ekonomi 4 kursi nomor besarnya itu berlawanan arah dengan kereta teman-teman, jadi acak. Dan ini nggak sama ya di nomor 4 di ekonomi 4. Ini mulai kayak kerasa ngegas lagi teman-teman, kayak lokomotifnya narik gitu, ngegas lagi nih. Sekarang 107 naik turun sih, 105 lagi. Papasan sama kereta barang bisa. Nah, untuk fasilitas toilet di kereta api Argo Cirebon di kelas ekonomi ini toiletnya cukup lumayan sempit ya dibandingkan dengan kereta ekonomi yang kayak Sri Tanjung, Kauripan. Entah kenapa, dan ini emang lebih sempit menurut saya. Jadi masuk pintu langsung toilet. Dan untung ya ini klosetnya pakai kloset jongkok, jadi masih bisa agak luas lah. Kalau kloset duduk
pasti segini nih, masuk langsung toilet kan. Ini ada wastafel di sini, airnya mengalir, pasti diisi ya. Jadi pasti tidak akan kehabisan air. Ada sabun dan di sini ada tisu juga, ada pegangan. Lalu di sini ada tong sampah, ada pewangi, pengharum ruangan. Jadi toilet ini selalu harum, selalu bersih karena selalu dibersihkan juga. Dan ada cermin yang cukup besar untuk ngaca, untuk dandan mungkin buat yang cewek-cewek butuh kondangan atau apa ke Cirebon naik kereta, terus dandannya di kereta bisa juga nih. Ya overall oke sih toiletnya, cuman space-nya emang lebih sempit dibandingkan dengan eksekutifnya yang baru-baru atau mungkin ekonomi yang lama. Menurut saya ini lebih luas lagi kalau yang lama. Dan yang baru ini yang stainless steel ekonomi itu pasti ruangnya sempit seperti ini teman-teman. Ini saya langsung ambil jaket teman-teman, padahal siang-siang ya, aslinya dingin banget. Padahal kemarin itu naik Gumarang, saya pernah naik kereta api Gumarang ya. Dan satu rangkaian itu sepi juga, nggak begitu banyak orang. Dan malam bahkan itu malam-malam perjalanannya itu AC-nya nggak begitu dingin. Ini siang hari dan penumpangnya lumayan banyak, tapi masih banyak yang kosong sih kursinya. Tapi aslinya kerasa dingin banget. Wah, nggak kuat. Dingin banget gitu. Ini udah melesat sampai kecepatan 110 ternyata teman-teman. Argo Cirebon. Ya, gelar argonya wah naik 111. 112. Mantap. Oh, ini berarti argo nih. Kerasa banget sih kencangnya. Wah, apa ini? Papasan sama kereta jarak jauh. Tapi ini kerasa kenceng sih emang, ngebut banget di atas 110 lah ini ya. Kita melintas langsung di stasiun Cikampek dan lumayan ngebut ya ini ya. Dan di stasiun Cikampek ini ada percabangan rel yang menuju ke Cirebon dan ke arah Bandung. Jadi kita ambil rel yang lurus ke arah Cirebon, dan rel yang sebelah sana itu adalah rel yang ke arah Bandung, teman-teman. Jadi ada rel 2 double track belok ke kanan. Nah, ini adalah rel yang menuju ke arah Bandung. Jadi kalau naik Argo Parahyangan, kereta lokal Walahar atau Cikuray itu lewatnya situ. Kereta api Argo Cirebon sedang berada di puncak Maksudnya teman-teman, di kecepatan tinggi sekitar 110 sampai 115 km per jam. Dan kayak rasanya tuh kayak keras banget bunyinya. Kelas 10 tuh keras banget ini, drop. Enggak, suspensinya kurang smooth gitu. Jadi kayak suspensinya tuh keras banget. Makanya bisa dibuat ngebut. Tapi kayak gini keras ini, drop suaranya. Tapi ini kencang banget sih. Dan ini kita naik di kereta ekonomi loh, bukan di eksekutif. Bisa ngebut sampai 115 km per jam karena ada rental argonya ya. Nah, kalau kereta ekonomi yang lainnya yang bukan argo tapi bisa ngebut juga bahkan sampai 120 km per jam itu ada Fajar Utama Solo, Sejauh Utama Solo, kereta api Lodaya, terus apa lagi ya, Sancaka, itu bisa ngebut sampai 120 km per jam juga. Tapi rangkaiannya udah ekonomi stainless steel, bukan yang mild steel atau 2016 seperti itu. Kita sekarang tiba di stasiun Haurgelis, ini di Kabupaten Indramayu ya. Dan yang naik lumayan banyak itu di belakang. Di belakang lumayan banyak penumpang yang naik. Dan juga ada yang turun juga nih. Berangkat dari stasiun Haurgelis tadi kita malah nggak ngebut-ngebut banget teman-teman. Jalan cuma 90, 80. Selamat
Kita sekarang tiba dan berhenti di stasiun Terisi teman-teman, stasiun kecil. Stasiun kecil loh. Argo berhenti di stasiun kecil nih. Wah mantep kan. Ada yang turun juga tuh. Jadi dari Gambir itu Argo Cirebon ini langsung berhenti di Bekasi. Bekasi habis itu langsung ke Haurgelis. Haurgelis berhenti di Terisi dan nanti sepertinya akan berhenti lagi di stasiun Jatibarang dan terakhir di stasiun Cirebon. Dan ini stasiunnya cukup unik. Stasiun pulau ya, bangunan stasiunnya ada di tengah dan diapit oleh rel. Ini ada rel dan di sebelah sana juga ada rel. Tapi itu untuk jalur beloknya, spur beloknya ya, spur simpannya. Jalur lurusnya, spur lurusnya ada di sini. Jadi ini salah satu stasiun pulau yang ada di Daup 3 Cirebon. Nah, di Argo Cirebon ini karena menggunakan ekonomi yang buatan 2016 atau K3, kereta ekonomi New Image, itu ada kursi zongnya teman-teman. Ini tembok ratapan, nggak dapet jendela. Ini ada di nomor paling ujung 21 AB atau di nomor 1 CD kalau nggak salah ya. Itu tembok ratapan karena itu nggak dapet jendela seperti ini teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang suka tidur ini cocok banget, bisa nyender kayak gini kan. Nggak dapet jendela, tapi ini tembok ratapan. Ini hanya ada di ekonomi yang New Image yang 2016. Itu di kereta api Argo Cirebon, di kereta api apa lagi ya yang 2016 ini banyak sih, tapi saya nggak hafal keretanya apa aja. Jadi mungkin teman-teman hindari memilih kursi nomor 1 CD atau 21 AB, itu aja sih mungkin ya, karena ini tembok ratapan, nggak dapat jendela. Kalau misalkan teman-teman mau dapat jendela ya pilihlah selain kursi ini. Cosplay tembok ratapan ya, kalau suka tidur nggak masalah. Kalau buat eleven nih nggak banget ya. Kalau yang buat suka nikmati perjalanan pasti nyari jendela kan. Tembok ratapan. Argo apa itu? Jalannya cuma 77. Argo karet. Diprotes guys. Ini setelah berangkat dari stasiun Terisi dan kita nggak ngebut lagi nih, cuman di bawah 80 dong, kena taspat lo ya, kayak kena taspat lo, pelan banget lo. Bengawan kalah itu. Bengawan aja biasanya bisa sampai 85, 90. Itu bahkan bisa apa? Kalau Bengawan biasanya kalau saya naik sering ya, saya naik Bengawan itu sampainya di stasiun pemberhentiannya itu biasanya awal berapa menit, nggak pernah telat. Nanti kita lihat ya, sampai Cirebon telat nggak ya. Ini soalnya pelan banget nih sekarang. Udah jam 12.35. Di jadwal itu kita sampai di Cirebon jam 13.05. Berarti sekitar 30 menitan lagi ya. Dan ini kena taspat atau apa nggak tahu ya. Teman-teman, ini kita sekarang sudah tiba di stasiun Jatibarang dan ini Argo Cirebon tiba terlambat 12 menit di stasiun Jatibarang. Jadi kayaknya kena banyak pembatasan kecepatan ya, taspat ya. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng, nggak bisa ngebut setelah stasiun Terisi, setelah stasiun Haurgelis tadi beberapa kali kecepatannya tidak sampai 110, 115 seperti waktu berangkat dari Bekasi dan Gambir. Nah, ini stasiun Jatibarang adalah salah satu stasiun besar yang ada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan ada banyak beberapa kereta api yang berhenti di stasiun Jatibarang ini. Penumpang yang turun banyak banget ternyata di Jatibarang ini teman-teman. Kayak mayoritas penumpangnya di stasiun Jatibarang sama di stasiun Cirebon mungkin ya. Nah, ini salah satu kursi yang paling enak ya menurut saya teman-teman ya. Ada di kursi nomor 20 AB atau CD. Dan di kursi nomor 2A, B atau CD, karena kita dapat jendela yang full. Nih mantap banget kan, jendelanya full teman-teman. Cuman ya emang kelemahannya ini sih, ada kayak tulang pembatasnya
rangka jendelanya ini. Kayak ada, jadi ada 2 jendela kan. Cuman ini jendelanya full, luas banget kan. Enak banget kalau misalkan buat memandangi pemandangan perjalanan naik kereta ekonomi yang ini New Image ya, di Argo Cirebon itu di nomor 20 atau di nomor 2 A, B, C, D itu sama. Dapat jendela yang full seperti ini. Pas banget pokoknya, enak banget pokoknya. Ini menurut saya the best seat, tempat duduk paling cocok, paling enak di kereta ekonomi K3 New Image. Apalagi yang nomor 20 CD ya. Jadi itu bisa dapat jendela full sama bisa dapat dinding. Jadi bisa kalau tidur bisa enak, ada sandarannya di dinding, kepalanya bisa ke sana, dan kalau misalkan mau lihat pemandangan bisa lihat ke jendela langsung full. Jadi enak banget di 20 CD. Kereta api Argo Cirebon akan mengakhiri perjalanannya di tujuan akhir di stasiun Cirebon, dan saya harus turun dan nanti akan ganti kereta untuk menuju ke arah Jogja teman-teman, karena saya mau balik ke Jogja. Cuman ini tadi saya eksperimen sama Mas Ikal, naik dari Gambir menuju ke Cirebon dulu, naik kereta api Argo Cirebon, sekalian nyobain gimana sih rasanya naik kereta api Argo Cirebon ini. Nah, untuk kelas ekonomi di Argo Cirebon ini menurut saya worth it banget ya. Dengan harga tarif yang saya bayarkan sebesar 130.000, saya bisa mendapatkan fasilitas duduk di kereta ekonomi New Image, yang artinya ini adalah kereta baru keluaran tahun 2016 dibandingkan dengan kereta api yang duduknya 32 yang berhadapan. Kalau di Argo Cirebon ini kita sudah bisa mendapatkan kereta ekonomi yang seperti kereta ekonomi premium, kursinya bisa direbahin dan duduknya tidak berhadapan-hadapan, kecuali yang di kursi tengah-tengah yang nomor 11 dan 12. Dan untuk waktu perjalanannya, ini sepertinya kereta api Argo Cirebon ini saat ini mengalami keterlambatan ya, karena tadi tiba di stasiun Jatibarang itu terlambat 10 menit. Semenjak tadi berangkat dari stasiun Orgelis lalu terisi, itu banyak sepertinya Argo Cirebon ini nggak ngebut banget, seperti ada pembatasan kecepatan dan berjalan cuma di angka 80 km per jam, 77, 75 sampai 90 lah maksimal, nggak sampai 115, nggak sampai 110, nggak sampai ngebut ketika pertama kali berangkat dari Gambir Bekasi menuju ke Orgelis. Tapi overall ini udah worth it sih, udah oke lah untuk teman-teman yang mau ke Cirebon atau dari Cirebon ke Jakarta dan butuh kereta yang nyaman dan harganya terjangkau, juga waktu tempuhnya lumayan singkat. Itu teman-teman bisa naik kereta api Argo Cirebon ini di kelas ekonomi. Atau mungkin jika teman-teman butuh pelayanan yang lebih untuk pelayanan dan kenyamanan, itu teman-teman bisa naik di kelas eksekutifnya Argo Cirebon ini juga. Di Argo
kelas ekonomi dan eksekutif. Atau juga bisa teman-teman naik kereta api seperti Argo Tangga, Argo Lawu, Argo Bromo Anggrek atau Taksaka yang waktu tempuhnya jauh lebih singkat lagi karena dari Cirebon langsung berhentinya ke Gambir tujuannya. Kalau Argo Cirebon ini kan masih berhenti di beberapa stasiun seperti di Aurgelis, Terisi, dan tadi di Jatibara. Gimana Mas? Ya, ini kita sudah belum sampai Cirebon, harusnya udah masuk Cirebon. Rasanya ini udah masuk Cirebon. 13.04. Kayaknya ini lagi cosplay pengawan. Cosplay pengawan aja datangnya biasanya lebih aman. Oh ya, pokoknya ini kereta pada saya menjalan stasiun Cilegon itu jalannya tuh cuma 70, 80. Argo Loh ini. tadi kenceng ngebut awal, terus habis itu Sampai Cilegon itu udah apakah lokomotifnya gangguan? Motifnya gangguan. Jangan-jangan ya. Jadi nggak bisa ngebut, nggak bisa top speed. Ini aja di jalur yang lurus ini jalannya Kayaknya kalau kereta ekonomi PSO aja ya. kayaknya kalau pembatasan transpat nggak mungkin. Iya, Masa sepanjang lintas transpat. Transpat dari Cilegon loh ini. Nah ini harusnya udah masuk ke Cirebon. 13.04 paling ya udah masuk peron bang. 13.05 harusnya pas berhenti. Ya nggak apa-apa lah. Ini aja lah ya. Dinikmati saja. Yang penting kita bisa mengajar kereta selanjutnya. Karena kita mau ke Jogja pulang. Iya, betul. Dan beli tarif khusus nih, masih ketar-ketir nih, nggak tahu dapat apa enggak. Semoga aja dapat ya. Teman-teman, ini alhamdulillah sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon jam 13.21, telat sekitar 16 menit. Kereta api Argo Cirebon dari Gambir menuju ke Cirebon. Alhamdulillah tiba dengan selamat meskipun telat, tapi nggak apa-apa ya. Dan yang turun banyak ternyata, yang naik dari belakang-belakang. Tadi di depan sepi ya, ternyata yang rangkaian-rangkaian kereta yang belakang penumpangnya banyak banget. Panas, sumuk langsung pesisir pantai utara. Keluar dari kereta tuh langsung beda dunia kayaknya ya. Di kereta dingin banget, saya pakai jaket. Jadi langsung panas. Nggak umum. Oke teman-teman, untuk perjalanan dari Gambir menuju ke Cirebon mungkin cukup sekian. Dan nanti akan dilanjutkan ke part 2 untuk video perjalanan dari Cirebon menuju ke Yogyakarta. Dan saya juga belum pesen tiket ini, nggak tahu nanti mau naik apa. Tunggu aja video selanjutnya. Nanti kalau dari videonya saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan ngikutin video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon atau dari Cirebon ke Jakarta atau mungkin dari Jakarta mau menuju ke Jogja mengikuti cara ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai berjumpa lagi dan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.